Saya Fitriani dengan NIM 121230048 dari kelas RA. Di sini saya akan mereview kembali materi penilaian lahan dan properti terkait analisis pasar properti. Analisis pasar dalam penilaian memiliki dua fungsi dasar. Yang pertama, A. Menyediakan input data untuk mengidentifikasi pengguna properti yang tertinggi dan terbaik. B. Mengidentifikasi faktor-faktor kunci dari nilai. Melalui analisis properti, dapat kita ketahui hubungan antara permintaan atau demand dan persediaan atau supply. Kedua hal ini sangat penting bagi seorang penilai untuk dapat menentukan pasar objek penilaian. Pasar merupakan area di mana potensi atau kemampuan para investor dan pemerintah diuji. Di dalam pasar terjadi hal-hal sebagai berikut. A. Kemampuan investasi untuk menarik minat penyewa atau pembeli dengan berbagai penawaran harga. B. Penentuan nilai pengembalian. Dan C. Pertemuan antara supply dan demand. Memahami pasar. Terdapat 3 istilah dalam studi pasar yang lazim dikenal. Yang pertama, analisis pasar. Proses untuk memeriksa atau memantau permintaan dan penawaran tipe properti dan area pasar geografis untuk tipe properti tersebut. Yang kedua, studi pasar. Analisis makroekonomi terhadap kondisi pasar secara umum terkait tingkat penawaran, permintaan, dan harga atau demografi untuk area atau tipe properti tertentu. Yang ketiga, studi pemasaran. Studi ekonomi mikro yang menguji daya jual suatu properti, fokus pada segmen pasar di mana properti tersebut akan menghasilkan permintaan. Karakteristik pasar properti. 1. Memiliki daya monopoli lokasi. 2. Bukan pasar persaingan sempurna atau by nature. 3. Pasokan tidak elastis. 4. Permintaan properti merupakan permintaan turunan. 5. Pasarnya tersegmentasi dan bersifat lokal. 6. Sangat dipengaruhi faktor eksternalitas atau positif, pengaruh pembangunan baru dan jalan, dan negatif, polusi dan tempat pembuangan sampah. Investasi properti memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang pertama yaitu keuntungan finansial, meliputi income atau disewakan, appreciation atau kenaikan nilai, added value atau penambahan nilai, cost saving atau digunakan sendiri, high operating yield atau dalam kondisi normal lebih tinggi dibandingkan portofolio investasi lainnya. Yang kedua, dapat digunakan sebagai agunan. 3. Kebanggaan atau prestige. Kerugian yang pertama yaitu tidak liquid atau membutuhkan waktu untuk menjual. 2. Property hazard akibat kerusuhan, kebakaran, bencana alam. 3. Syarat intervensi pemerintah yaitu perubahan rencana kota dan pajak. Analisis pasar dalam proses penilaian ada 5 tahapan, yaitu yang pertama, identifikasi permasalahan. Identifikasi klien, tujuan penilaian, basis nilai, tanggal penilaian, identifikasi karakteristik objek penilaian, asumsi-asumsi khusus, dan hypothetical condition. Yang kedua, pengumpulan data. Data pasar, data objek penilaian, dan data properti pembanding. Yang ketiga, analisis data, analisis pasar, dan analisis HBU. Yang keempat, penilaian, pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan. Yang kelima, rekonsiliasi dan kesimpulan nilai. Ada simple average dan weighted average. Sekian review materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.